A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak, adik-adik yang kami sayangi, yang besar tak disebutkan gelar, yang kecil tak disebutkan nama, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita kembali menghadap Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih menghidupkan kita. Masih Allah pilih kita menjadi seorang hamba yang memiliki hati, yang hati itu masih senang untuk berada di rumah Allah Ta'ala. Masih Allah memilih kita untuk menjadi seorang hamba yang memiliki hati, yang hati itu masih senang untuk hadir dalam majlis ilmu nan mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang kakinya mudah untuk melangkah hadir dalam majlis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda nan mulia Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan seiring dengan banyaknya kita bersolawat kepada Rasulullah, kelak di yaumil kiamah Rasulullah berkenan untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua. Ayah bunda yang kami muliakan, kita awali pertemuan kita ba'da maghrib ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah, boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayah bunda kami, pertemuan yang lampau kita sudah sampai di hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18 itu temanya tentang takwa dan akhlak yang baik. Maka Nabi SAW telah mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja dan kapan saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, karena kebaikan akan menghapuskan keburukan-keburukan yang terlanjur dikerjakan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Maka di antara poin yang kita sampaikan kemarin ayah bunda, takwa itu di mana saja dan kapan saja. Jangan kita bertakwa kepada Allah pilih-pilih waktu dan pilih-pilih tempat. Mana contohnya? Kalau di masjid kita takwa, keluar dari masjid jangan sampai tak bertakwa. Kalau di masjid aurat dijaga, jangan sampai telah keluar dari masjid auratnya pun tidak dijaga. Tetaplah
jaga. Lalu kemudian kata Nabi, ikutilah keburukan dengan kebaikan. Maknanya apa? Apabila terlanjur kita melakukan dosa dan kemaksiatan, segeralah kita bertobat kepada Allah dan segeralah kita berbuat baik. Mudah-mudahan, dan Nabi katakan, kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan itu menggugurkan dosa-dosa keburukan yang telah terlanjur kita kerjakan. Dan di antara yang kita jelaskan kemarin ayah bunda, bergaullah kita dengan manusia dengan menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Itu yang kita bahas hadis yang ke-18. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-19. Temanya inayatullahi wa hifzuhu. Pertolongan Allah dan penjagaan atau pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca hadisnya ayah bunda. An Abil Abbas, dari Abul Abbas Abdullah ibni Abbas, yaitu Abdullah anak laki-laki dari Abbas. Maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh anaknya Abbas yang bernama Abdullah. Jadi Abbas itu paman Nabi. Paman Nabi kan banyak. Ada nama paman Nabi itu Hamzah. Ada nama paman Nabi itu Abu Thalib. Paman Nabi ada namanya Abbas. Jadi yang ada nama paman Nabi itu Abdul Uzza. Banyak paman Nabi, maka di antara paman Nabi itu ada yang bernama Abbas. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh anaknya si Abbas. Berarti ini sepupu Nabi. Ya sepupu jatuhnya Pak ya. Anak paman itu sepupu ya. Sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah. Abdullah bin Abbas ini termasuk juga sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas ini lebih kurang 1660 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tak salah, Nabi meninggal dunia umur Abdullah bin Abbas baru 13 tahun. Berapa umurnya Pak? Nabi meninggal dunia umurnya baru 13 tahun. Sangat muda sekali Abdullah bin Abbas ini. Dan Abdullah bin Abbas ini juga dijuluki sebagai sahabat yang sangat menguasai ilmu tafsir dan takwil Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi pernah berdoa untuk Abdullah bin Abbas. Apa doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah, fakihkanlah Abdullah bin Abbas ini dalam perkara agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia tentang ilmu takwil ataupun tafsir Al-Qur'an. Maka ayah bunda, sahabat-sahabat itu kan punya keahlian masing-masing. Khalid bin Walid itu kan ahli dalam strategi perang. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas dikenal sahabat yang sangat menguasai ilmu tafsir ataupun takwil. Dan kemudian kalau Utsman bin Affan contohnya itu dikenal sebagai sahabat yang menguasai ilmu perdagangan. Jadi sahabat itu punya kelebihan masing-masing. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Allah meridai mereka berdua karena Abdullah masuk Islam, ayahnya pun masuk ke dalam agama Islam. Paman Nabi kan banyak, tapi apakah semua paman Nabi masuk Islam ayah bunda? Semua paman Nabi masuk Islam? Yang masuk Islam siapa saja? Siapa? Hamzah masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua, Abbas masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Abdul Uzza yang kita kenal dengan istilah Abu Lahab masuk dia ke dalam agama Islam? Enggak. Lalu kemudian ada lagi paman Nabi yaitu Abu Thalib. Abu Thalib masuk ke dalam agama Islam? Terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Abu Thalib masuk ke dalam agama Islam, dia beriman kepada Allah. Ada yang mengatakan dia tidak beriman dan tidak masuk ke dalam agama Islam. Dalil bagi sebagian ulama yang mengatakan Abu Thalib masuk ke dalam agama Islam ayah bunda, dia beriman kepada Allah. Faktanya apa? Banyak dalilnya. Contoh apa? Ketika Nabi berusia 12 tahun kan ikut bersama Abu Thalib pergi berdagang ke Syam. Masih ingat ayah bunda kisah itu?
sampainya di Buhairah, suatu tempat namanya Buhairah. Lalu keluarlah seorang pendeta yang bernama Busra. Lalu pendeta ini dijumpainya Abu Talib, berjumpa dengan Nabi. Singkat cerita, dia katakan, ini anak kelak akan menjadi nabi, karena ciri-ciri kenabian ada pada dirinya. Oleh karenanya bawalah dia pulang. Kenapa? Kalau nanti tak engkau bawa pulang, tahu orang Yahudi, maka dia akan dibunuh oleh orang Yahudi. Ayah bunda dimuliakan Allah. Lalu diterima oleh Abu Talib ketika itu, dibawa oleh Abu Talib kemenakannya atau keponakannya balik ke Mekah? Iya. Dalil lagi mengatakan Abu Talib itu beriman, ayah bunda dimuliakan Allah. Dia lindungi Nabi, perjuangan dakwah Nabi ditolong oleh Abu Talib. Nah, ini dalil bagi orang yang mengatakan bahwa sebagian ulama yang mengatakan Abu Talib masuk ke dalam agama Islam, dia beriman. Tapi sebagian lagi mengatakan dia tidak beriman. Kenapa? Karena iman itu apa? At-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkani. Yang iman itu dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, lalu dilakukan oleh anggota badan. Maka kemudian Nabi kan pernah berharap kepada Abu Talib itu agar mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah supaya nanti menjadi hujjah, supaya nanti di yaumil kiamah menjadi saksi bagiku ketika berjumpa dengan Allah. Engkau ini orang Islam wahai pamanku. Tapi pada akhirnya mau Abu Talib mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah? Tidak, sehingga turun ayat yang mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, kata Allah, diingatkan Nabi oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cinta. Nabi karena saking cintanya kepada pamannya, maka kemudian Nabi berharap agar pamannya itu cukup mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Tapi kenyataannya dalam riwayat kita baca Abu Talib tidak mau mengucapkan itu, sekalipun barangkali di hatinya mungkin dia mengatakan itu, tapi lisannya belum sampai mengucapkan hal yang demikian. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah meredai mereka berdua. Maksudnya apa? Abdullah diredai Allah, ayahnya yang bernama Abbas juga diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Abdullah bin Abbas berkata, kuntu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dulu suatu ketika aku di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu kemudian Nabi berkata, ya gulam inni uallimuka kalimat. Wahai anak muda, kata Nabi, wahai anak, ini u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku nak ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Kata Abdullah bin Abbas, suatu ketika aku di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskan oleh para ulama, ini kondisinya sedang berada di atas kendaraan. Ada yang mengatakan di atas onta, ada di atas kuda, ada di atas keledai. Kalau kita hari ini sedang berbonceng lah dengan Nabi, sedang naik motor lah lebih kurang. Maka ketika Abdullah bin Abbas sedang di belakang Nabi, dia berboncengan dengan Nabi, lalu kemudian Nabi berkata, wahai anak, u'allimuka kalimat, aku nak ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Maknanya apa ayah bunda? Begitu Nabi perhatian terhadap anak-anak. Dalam keadaan naik kendaraan pun Nabi menyempatkan untuk memberikan nasihat kepada anak-anak. Ini kondisinya kan sedang boncengan nih. Ya gulam, kata Nabi, ini u'allimuka kalimat, aku nak ajarkan kepada engkau, aku nak tunjukkan kepada engkau beberapa kalimat. Perhatian Nabi kepada anak-anak. Maka tentu sebagai umat yang cinta kepada Nabi, maka tentu kita harus mencontoh Nabi. Apa yang kita contoh di sini? Perhatian jugalah kita kepada anak-anak.
Anak-anak kita tak ke masjid, perhatian tak kita? Bagaimana supaya anak-anak itu pergi ke masjid? Pak Ustaz, anak-anak kalau sudah pergi ke masjid tak nampak sama Pak Ustaz. 10-11 suara imam dengan suara lato-lato. Ya namanya anak-anak. Ya selagi anak-anak, bagi saya tak masalah, main lato-lato itu tak masalah, daripada dia main game online. Banyak yang kemarin matanya rusak, banyak yang matanya buta. Tidak masalah anak-anak itu main lato-lato, asalkan jangan sedang sholat Allahu Akbar. Gini dia, itu baru masalah. Tapi kalau selesai sholat dia main lato-lato, dia terserahlah. Kenapa? Karena dunia anak-anak, dunia mereka bermain. Usahakan ayah bunda masjid kita menjadi masjid yang ramah dengan anak-anak. Dia kadang-kadang ada orang berbulu incek matonya. Tahu Bapak Ibu maksud saya? Ini bahasa Prancis nih Pak. Ada orang berbulu incek matonya melihat anak-anak lari-lari di masjid. Sekali lagi, namanya juga anak-anak. Maka tadi saya tengok ada anak-anak yang berlari lagi. Kenapa? Ada yang piket beberapa kali setiap tausiah di sini saya tengok. Ada yang piket untuk mengawasi anak-anak supaya tidak ribut. Lambat laun anak-anak kan sudah mau duduk di masjid ya. Sekalipun nanti mereka keluar lagi. Nah ya bunda, kenapa? Karena kita ini kan sebentar cuma lagi nih Pak. Tidak akan lama kita lagi nih. Maka mereka itulah nanti yang akan menggantikan kita. Kalau anak-anak itu sudah takut ke masjid, anak-anak itu sudah trauma ke masjid, bahkan kadang-kadang sampai tua tidak mau anak-anak ke masjid. Bahkan ada anak-anak yang pernah saya dengarkan cakapnya, apa doa katanya coba. Saya nanti baru ke masjid Pak Ustaz kalau si anu itu sudah mati. Kalau si anu itu sudah mati baru saya pergi ke masjid. Artinya apa? Didoakan cepat mati sama anak-anak. Kenapa? Ada orang yang berbulu incek matonya menengok anak-anak. Biarkan anak-anak bermain. Tinggal kita yang berpandai-pandai. Perhatian Nabi kepada anak-anak. Aku nak ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Apa dianya? Kalimat yang Nabi ingin tunjukkan, ajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga engkau. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah ada di hadapan engkau. Apa maknanya jagalah Allah, Allah akan menjaga engkau? Ayah bunda dimuliakan Allah, butuh Allah dengan penjagaan kita? Allah butuh dengan kita? Allah tidak butuh dengan kita. Kita yang butuh kepada Allah. Maknanya apa? Jagalah Allah, Allah akan menjaga engkau. Di antara penjelasan para ulama adalah jagalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihfaz awamirahu wantahi an nawahihi. Jagalah perintah-perintahnya dan tinggalkanlah dan jauhilah semua yang dilarangkannya. Makna jagalah Allah itu jagalah perintahnya, lakukan perintahnya dan jauhi larangannya. Apa yang Allah suruhkan lakukan, apa yang Allah larangkan tinggalkan. Apa sebab ayah bunda? Harus kita yakini seyakin-yakinnya. Apa dianya? Di balik yang namanya perintah pasti banyak kebaikan. Di balik yang namanya larangan, kalau dilakukan larangan itu pasti mendatangkan keburukan. Perintah pasti baik, larangan pasti buruk. Perintahnya berat, tak masuk akal, pasti baik. Mana contohnya ayah bunda? Kalau tak salah pernah saya sampaikan betapa beratnya perintah Allah kepada Nabi Nuh. Orang yang tinggal di tengah gurun dapat perintah untuk buat kapal. Berat perintahnya? Berat. Masuk akal perintahnya? Tak masuk akal. Di tengah gurun dapat perintah di tengah gurun dapat perintah buat kapal. Sudahlah berat, tak masuk akal pula. Kalau Nabi Nuh tinggal di pinggir sungai Siak, pinggir sungai Kampar, masuk akal? Masuk akal. Di tempat kita banyak kayu, sungai banyak. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah.
Terbayang sama kita bagaimana mobil kita berangkat dari Bir Ali menuju tanah suci Mekah Al-Mukarramah dari Madinah, 4,5 sampai 5 jam perjalanan. Kiri kanan muka belakang apa yang kita tengok? Bukit bebatuan, gurun padang pasir. Jangankan cari kayu, cari lidi susahnya minta ampun. Sekarang dapat perintah buat kapal. Kapal itu terbuat dari lidi, dari kayu yang kecil. Enggak, kapal itu harus dibuat dengan kayu yang besar. Makanya dalam kitab Qasasul Anbiya saya baca, itu kayu untuk dipakai membuat kapal itu ditanam setelah menempuh masa 100 tahun lamanya. Dan 100 umur kayu itu ditanam baru kemudian ditebang buat kapal. Sehingga karena itu tak masuk akal, Nabi diejek, Nabi direndahkan, Nabi dibuli, digunjingkan di media sosial, di grup WhatsApp. Oh, ada pula grup-grup WhatsApp di zaman itu Pak Ustaz. Ada. Macam mana WhatsAppnya Pak Ustaz? Tak perlu kita tahu. Yang penting ada. Orang kan kadang-kadang suka menanyakan sesuatu yang tak penting. Ustaz, ya Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, Pak Kuahnya siapa Pak Ustaz? Pak Kuah Nabi Adam pula ditanyanya. Nah, ya pun dah. Bahkan yang mengejek Nabi Nuh itu bukan orang jauh, justru orang terdekat darinya, istrinya dan juga anak-anaknya. Coba ayah bunda, kalau Nabi Nuh tak mau buat kapal, apa yang terjadi? Pasti Nabi Nuh akan binasa bersama umatnya yang pendosa. Kenapa? Disuruh buat kapal karena nanti akan datang azab Allah, yang dengan azab Allah berupa hujan yang lebat, banjir yang deras. Dengan itu dimusnahkan orang-orang yang pendosa. Supaya Nabi Nuh tidak hanyut, makanya disuruh untuk buat kapal. Setiap yang namanya perintah lakukan. Kenapa? Karena di balik perintah ada kebaikan. Setiap yang namanya larangan jauhi. Kenapa? Karena yang namanya larangan kalau dilakukan pasti mendatangkan keburukan. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi berzina. Nabi katakan wala tashrabul khamra fa innahu ra'su kulli fahishatin, jangan minum khamar kata Nabi, karena khamar itu induk dari segala kekejian. Ayah bunda masih ingat tentang kisah Barsisa ahli ibadah, beramal bertahun-tahun, berpuluh tahun, bahkan sampai 60 tahun. Ahli ibadah tapi matinya dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ceritanya? Iblis ingin menggoda, mengganggu Barsisa. Datanglah iblis kepada Barsisa dengan menyerupai seorang laki-laki yang soleh. Pergi dia ke tempat Barsisa. Singkat cerita, Barsisa, Pak, Buya, Kiai, Pendeta, izinkan saya menginap di tempat Bapak supaya saya bisa maksimal untuk beribadah bersama Bapak. Oke, kata Barsisa. Kata Barsisa. Maka iblis yang telah menyerupai seorang laki-laki itu semangatnya luar biasa. Malam sholat selalu, siang tak ada makan, dia puasa. Akhirnya takjub Barsisa. Aku dah lama beramal, tapi setiap malam aku usahakan agar selalu ada waktu untuk tidur. Setiap siang pun aku tak puasa selalu. Ada puasa, ada tidak, ada puasa, ada tidak. Sementara engkau puasa terus. Malam engkau bangun terus, engkau sholat beribadah kepada Allah. Kok bisa? Kata Barsisa. Maka iblis berkata, gampang. Bagaimana caranya? Supaya semangat beribadah itu tumbuh. Kata iblis, buat maksiat. Buat maksiat. Ini tak bisa nih. Kalau mau aku tunjukkan, itu rahasianya. Sederhananya, semakin maksimal engkau berbuat maksiat, maka nanti engkau akan semakin maksimal juga dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kan habis bermaksiat itu kan kadang-kadang penyesalannya luar biasa. Harap kita kepada Allah akan ampunan itu kan luar biasa. Makanya kadang-kadang Pak, kita sehabis berbuat maksiat, istighfar kita itu Masya Allah, sholat tahajud kita selalu, harap dan takut kita kepada Allah begitu luar biasa. Maka kata Barsisa, buat maksiat. Apa maksiatnya? Gampang, kau bunuh orang. Bunuh orang? Oh anda iya nih, kata Barsisa. Masa aku bunuh orang?
Kalau dalam syariat Islam ayah bunda, membunuh satu orang dosanya sama dengan membunuh semua orang. Al-Quran mengatakan, waman qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'ah. Siapa yang membunuh satu orang maka dosanya sama dengan membunuh semua orang. Itu kilometer 50 itu ayah bunda, oh berat tanggung jawabnya tuh Pak. Kalaupun hari ini selamat dari hukuman manusia, tapi dari hukuman Allah, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Kebaikan walau hanya sebesar biji zarrah yang kita lakukan, tetap akan kita dapati balasan kebaikannya nanti di hari kiamat. Tapi kalau keburukan yang kita lakukan sekalipun hanya sebesar biji zarrah, ditengok juga, mendapatkan balasan juga. Iya ayah bunda, az-zulmu zulumatu yaumal qiyamah. Siapa yang berbuat zalim di dunia nanti di hari kiamat, dia juga akan dizalimi oleh Allah Ta'ala. Jangankan membunuh orang, tak cebok saja kita sehabis buang air kecil itu cukup untuk mendatangkan siksa. Nah ayah bunda, oh tak kuat aku bunuh orang. Kalau kau tak kuat bunuh orang, ada yang lain. Apa dianya? Berzina. Berzina itu enak. Oh enggak bisa, aku ahli ibadah, nampak sama orang nanti apa cakap orang ke aku, hinaan, cacian, makian, enggak mau. Kalau kau tak mampu membunuh, tak sanggup berzina, gampang. Ini ada yang paling ringan. Apa dianya? Engkau minum khamar. Minum khamar. Dipikir-pikir sama ini nampaknya ringan lah. Tak akan mendatangkan kemudaratan untuk orang, tak akan juga mendatangkan kemudaratan untuk dirinya. Katanya, di mana aku dapat minum khamar? Di mana aku dapat temukan? Kalau kita di Pekanbaru, kira-kira tompeknya di mana, Pak? Di mana kita lihat di mana tompek banyak orang jual itu, Pak? Tengok aja lah sepanjang jalan apa tuh banyak berserak dijual orang di situ. Ini diidenti dengan negeri yang adatnya bersandikan syarak bersandikan kitabullah, tapi berserak minuman keras di negeri yang kita cintai ini. Wal iyazu billah, minuman keras berserak, kemudian tempat maksiat merajalela. Makanya kemarin heboh, mak-mak marah, mak-mak di daerah Panam sana. Kenapa? Buat pub, buat diskotik, posisinya dekat dengan masjid, dekat dengan pondok pesantren, dekat dengan rumah tahfiz. Ini barang ayah bunda, kalau ini nanti jadi juga, bukan satu hal yang mustahil di depan masjid kita ini dibukanya pula satu lagi nanti nih Pak. Kenapa? Duit mereka banyak, yang membackupnya itu orang-orang hebat pula. Saya sampaikan satu hadis, mudah-mudahan orang ini ada yang membackup orang-orang berbuat maksiat ini, mudah-mudahan Allah bukakan hatinya. Nabi pernah bersabda, man masya ma'a zalimin liyu'inahu wa huwa ya'lamu annahu zalim faqad kharaja minal Islam. Siapa yang memfasilitasi orang untuk berbuat maksiat. Jelas ayah bunda? Jelas? Siapa yang memfasilitasi orang untuk berbuat maksiat, siapa yang melindungi seseorang untuk berbuat maksiat, siapa yang kasih izin orang untuk berbuat maksiat, dan dia tahu bahwasanya yang dilindunginya, yang difasilitasinya, yang diberikannya izin adalah suatu kemaksiatan, faqad kharaja minal Islam, sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Itu bahayanya membackup tuh Pak, melindungi, memberikan izin. Itu penguasa yang kasih tanda tangan tuh Pak, berat resikonya tuh. Selagi tempat itu dibuka, berzina orang di situ, minum keras orang di situ, mengalir enggak dosanya ke dia tuh Pak? Mengalir tak tuh? Mengalir. Berkaitan dengan khamar saja contohnya ayah bunda. Apakah yang mendapatkan laknat hanya orang yang menjual dengan orang yang minum khamar saja?
Cuman 2 orang itu saja yang kena laknat dari Allah? Enggak. Siapa saja orang yang mendapatkan laknat berkaitan dengan khamar? Yang pertama, orang yang meramunya, orang yang meraciknya, kena laknat. Yang kedua, siapa yang mendapatkan laknat? Orang yang menjualnya, kena juga. Yang ketiga, siapa yang kena laknat? Orang yang membelinya, sekalipun dia tidak minum, bantu kawankan beli contohnya Pak, kena juga. Lalu siapa lagi yang kena Pak? Orang yang menuangkannya, kena juga. Bapak duduk dengan kawan-kawan contohnya, minumlah sikit bro, andaklah aku bantu tuangkan aja lah. Kena juga. Siapa lagi yang kena? Yang meminum, yang meminumnya, yang mengawaninya tadi duduk tuh kena juga tak Pak? Kena juga. Makanya selagi tempat itu ada, bermaksiat orang di situ, sekalipun dia sudah mati ayah bunda, mengalir dosa jariah kepadanya, mengalir. Makanya wajar kata Nabi, dia telah keluar dari agama Islam. Maaf bunda ya, maaf pak ya, bapak punya warung contohnya, lalu di warung bapak dibuat pula orang jual togel di situ, kena tuh pak. Tak hanya orang yang main, bapak yang memfasilitasi itu kena juga. Aku kena ngapu-ngapu apa Ustaz? Ya kena difasilitasi, kena juga. Hati-hati ya bunda dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya apa? Di mana aku dapatkan khamar itu? Itu di situ. Pergilah engkau ke kampung, tuh banyak orang jual khamar di situ. Pergilah dia di situ, akhirnya minum khamar dia, dibelinya dari seorang perempuan. Minum dia, mabuk dia, ketika dia mabuk ayah bunda, berzinalah dia dengan penjual khamar tadi. Ketika dia berzina, suami dari wanita tadi pulang, terpojoklah dia, walhasil dibunuhnya suami dari wanita yang jual khamar tadi. Ribut, tentu orang tahu, dibawa ke meja hijau. Di pengadilan diputuskan untuknya, yang pertama dia didera sebanyak 80 kali. Kenapa? Karena minum khamar. Yang kedua, dia didera sebanyak 100 kali. Kenapa? Karena dia berzina. Hukuman khamar dapat, hukuman apa lagi? Zina dapat. Lalu kemudian yang ketiga, dia dijatuhkan hukuman mati. Kenapa? Karena dia membunuh. Pada akhirnya ayah bunda, ketika sebelum dia disalib, sebelum dia digantung, iblis datang. Bersisa, mau ndak engkau aku selamatkan hari ini? Mau, kata bersisa. Cemana caranya? Gampang, sujudlah engkau kepada aku. Bagaimana aku nak sujud sementara tanganku kiri kanan diikat nih? Cukup engkau isyaratkan dengan kepalamu, engkau mengangguk petanda engkau sujud. Pada akhirnya diisyaratkannya dengan kepalanya. Ketika itu iblis berlepas diri, tak jadi diselamatkannya bersisa. Akhirnya kemudian bersisa dijatuhkan hukuman mati. Ahli ibadah diawali dari minum khamar tadi Pak. Makanya Nabi katakan al-khamru ra'su kulli fahishatin. Jangan minum khamar, karena khamar induk dari segala kekejian. Gara-gara minum khamar dia berzina. Gara-gara dia minum khamar pada akhirnya berzina, kemudian dia pun membunuh orang. Makanya kata Nabi, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga engkau. Mananya apa? Perintahnya dilakukan, larangannya ditinggalkan. Apa sebab itu semua akan mendatangkan penjagaan untuk diri kita? Contoh ayah bunda, masih ingat tak ayah bunda tentang kisah 3 orang yang dalam perjalanan, kemudian hari hujan turun, ada yang mengatakan mau malam, lalu 3 orang itu berteduh di dalam sebuah gua. Ketika dia berteduh dalam sebuah gua, tiba-tiba ada batu besar turun dari bukit, kemudian berhentinya di mulut gua, sehingga mereka itu tidak bisa keluar dari gua tersebut. Satu dari yang 3 berkata, kita takkan bisa selamat dari kematian kita kecuali ketika kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh kita. Satu dari yang 3 doanya apa? Ya Allah,
Aku dulu punya orang tua ya Allah. Intinya aku selalu mendahulukan kedua orang tuaku daripada anak-anakku, daripada istriku, daripada keluargaku. Seandainya itu semua aku lakukan hanya demi mengharapkan redha Engkau ya Allah, maka selamatkanlah kami hari ini ya Allah. Bergeser batunya Pak? Bergeser. Ini makna kita jaga perintah Allah, kita lakukan perintah Allah, maka setiap yang kita lakukan pada akhirnya akan kembali kepada kita. Amal yang kita lakukan akan menjadi penjaga dalam kehidupan kita. Contohnya ayah bunda, hadis Nabi yang mengatakan, man qara'a bil akhirataini min suratil Baqarah kafatahu. Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah setiap sebelum tidur, maka itu cukup menjadi penjaga baginya. Apa kata Nabi ayah bunda? Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka itu sudah cukup baginya sebagai penjaga. Mulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai nanti anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Saya ayah bunda dulu ratusan kali dimanapun saya tidur, dimanapun saya tertidur, tidur satu, tertidur satu, saya selalu diganggu Pak. Apa yang mengganggu saya? Saya selalu dihimpit. Kalau sudah dia datang tuh Pak ya, sering nampak tuh badannya besar. Kalau dia sudah datang tuh Pak, itu mulut saya terkunci. Tangan ini takkan bisa bergerak walau sedikit saja. Kalau dia sudah datang, apa istilahnya sama Bapak di sini? Ketindihan ya Pak ya. Kalau orang kampung saya menyebutnya, bapak saya menyebutnya diganggu hantu selimut. Kalau kata ayah saya, ketika saya curhat ke bapak, Pak, kok saya sering diganggu pas tidur nih Pak, kata saya. Itu karena engkau salah tidur nak. Kenapa salah tidur? Kalau tidur jangan taruh selimut di sini. Di sini tidak boleh. Makanya kode cekiknya kata dia. Kondisinya sekarang dimanapun saya tertidur, dimanapun saya tidur, di lokal saya tertidur bawa selimut Pak. Bawa selimut saya ke lokal tuh. Enggak, tapi saya diganggu juga. Berarti teori ini belum berlaku lagi, ayah bunda dimuliakan Allah. Nah, kata ayah saya itu. Tapi kenyataannya, mau tidur pakai selimut, tak pakai selimut, diganggu juga. Ratusan kali sudah. Pernah suatu ketika saya masih ingat, pas sebelum berangkat ke Mesir tahun 2005, saya tidur di rumah kawan. Tepat jam 12, saya masih ingat betul Pak. Jam 12 datang dia besar, hitam, menakutkan. Anjing mulai menggonggong kiri dan kanan, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Datang dia dikuncinya badan saya nih. Tidak bisa bergerak. Awak minta tolong. Mengucapkan Allahu Akbar. Tidak keluar. Saya baca ayat kursi, cuman bisanya di dalam hati, tak kunjung dilepaskannya. Pada akhirnya dilepaskannya. Kita kan mengucapkan Allahu Akbar. Suatu ketika, karena sudah lama nih dikuncinya, Pak, akhirnya bar keras, kaget orang di rumah. Don, kenapa Don? Kata dia. Tidak mungkin pula saya katakan tadi saya nengok hantu di rumah nih. Jam 12 saya didatangi, jam 3 saya didatangi. Dalam satu malam 2 kali saya didatangi. Akhirnya Bapak Ibu dimuliakan Allah, sering kejadian seperti ini. Suatu ketika di Mesir, saya masih ingat tingkat 3 di Mesir. Datang dia, saya tidur di rumah kawan. Ketika saya tidur di rumah kawan saya orang Mesir, jam 2 dini hari dikuncinya saya. Akhirnya kasusnya sama tadi Pak, dilepaskannya pas saya mengucapkan kata-kata bar. Kita kan mengucapkan Allahu Akbar kan? Bar, kaget kawan saya. Kenapa nih kata dia. Lalu saya katakan, saya begini ini sudah berkali-kali. Lalu dibacakannya hadis tadi. Siapa yang membaca 2 terakhir dari surah Al-Baqarah, maka itu cukup baginya sebagai penjaga. Semenjak tahun 2009 ayah bunda. Sekarang tahun berapa nih Pak? 2023. Sudah berapa tahun?
Hampir 14 tahun Pak saya amalkan hadis itu. Saya baca 2 ayat terakhir baik dalam keadaan cepat ataupun dalam keadaan lambat, alhamdulillah tak pernah lagi saya diganggunya. Maka Bapak Ibu yang biasa ditindih nanti Pak, usahakan sebelum tidur itu amalkan ini, baca 2 terakhir dari surat Al-Baqarah tadi. Maka jagalah Allah, lakukan perintah Allah, Allah akan menjaga kamu. Lalu kemudian kata Nabi, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Maknanya apa ya Bunda? Ini hadis Nabi mengajarkan kepada kita agar kita selalu menggantungkan pengharapan kita hanya kepada Allah. Jangan berharap kepada makhluk. Apa sebab? Semakin banyak kita berharap kepada makhluk, kita semakin banyak menuai kecewa. Makanya Al-Quran mengatakan, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Tuhanmu sajalah kamu berharap. Apa sebab? Allah takkan pernah mengecewakan hambanya. Lalu kemudian lebih lanjut kata Nabi, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah kata Nabi, kalau sekiranya suatu kelompok manusia berkumpul mereka untuk mendatangkan satu manfaat kepadamu, maka mereka tak akan bisa memberikan manfaat itu kecuali dengan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk engkau. Sebaliknya kata Nabi, walawi jatama'u, dan sekiranya mereka berkumpul ala ayyadurruka, untuk mendatangkan kemudaratan bisyai'in kepada engkau dengan sesuatu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka tak akan bisa memberikan mudarat kecuali kalau sudah ditetapkan oleh Allah. Kata Nabi, kalau ada satu kelompok orang berkumpul untuk mendatangkan manfaat, kalau iya kata Allah, mereka bisa mendatangkan manfaat. Tapi kalau belum. Sebaliknya, kalau mereka ingin mendatangkan kemudaratan itu tidak akan sampai kalau belum ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh ayah Bunda, betapa hebatnya strategi orang kafir untuk membunuh Nabi di waktu Nabi hijrah, Pak. Berhasil mereka membunuh Nabi? Berhasil? Strategi mereka untuk membunuh Nabi begitu luar biasa. Tapi kalau tidak kata Allah, tidak. Tapi kalau kata Allah iya terjadi. Dalam perang Uhud apa yang dialami Nabi, Pak? Nabi patah giginya, badannya bermandikan dengan luka, darah mengalir di sekujur tubuh Nabi Muhammad SAW. Maknanya apa ya Bunda? Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk percaya kepada takdir. Apa yang berlaku sesungguhnya itu terjadi atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah Bunda, demikian dapat kami jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Mudah-mudahan yang baik, sesungguhnya yang baik datang dari Allah. Yang salah itu atas kelalaian dan kekhilafan kami. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.